Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebanan biaya. Yang pertama-tama yaitu biaya. Maksudnya di sini adalah perusahaan mengorbankan biayanya yang berupa kas atau setara kas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa kini dan masa depan bagi perusahaan. Yang kedua adalah objek biaya. Maksudnya adalah apa yang membuat biaya itu muncul. Jadi objek biaya itu bisa berupa apapun. Contohnya itu seperti produk. Jadi perusahaan akan produksi sesuatu, maka akan mengorbankan biaya untuk mendapatkan produk. Nah, produk itulah yang disebut objek biaya. Ini adalah keakuratan pembebanan. Keakuratan pembebanan ini adalah konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Mengapa harus wajar dan logis? Karena jika perusahaan tidak akurat dalam pembebanan biaya akan berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Harga pokok produksi otomatis akan berpengaruh terhadap harga jual yang tidak akurat juga. Maka dari itu di pasaran akan membuat persaingan jadi tidak kompetitif dan bisa jadi membuat perusahaan tersebut kalah bersaing. Keempat adalah ketertelusuran. Maksudnya di sini adalah hubungan antara biaya dan objek biaya yang harus digali untuk membantu keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Kemudian yaitu pembebanan biaya. Jadi pembebanan biaya itu ada 3. Yang pertama adalah penelusuran langsung yang biasa disebut dengan direct tracing. Yang kedua yaitu penelusuran bergerak atau drive tracing. Dan yang ketiga adalah penelusuran tidak langsung atau yang biasa disebut allocation. Yang pertama yaitu penelusuran langsung atau direct tracing. Penelusuran langsung ini dilakukan untuk mengidentifikasikan dan membebankan biaya yang berkaitan langsung secara fisik dengan sebuah objek biaya. Misalnya ketika kita ingin membuat sebuah baju, maka yang kita butuhkan adalah kain, kancing baju, yang dapat ditelusuri secara langsung. Yang kedua yaitu penelusuran bergerak atau biasa disebut dengan drive tracing. Drive tracing ini dapat diartikan sebagai penggunaan aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak dijadikan sebagai faktor pemicu terjadinya perubahan terhadap penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Misalkan seperti jam kerja. Semakin banyak jam kerjanya, maka penggunaan lampu juga akan semakin lama. Maka dari itu pemicu dari biaya listrik adalah jam kerja. Ketika jam kerja bertambah, maka biaya listrik juga akan bertambah. Kemudian yang nomor 3 yaitu allocation atau penelusuran tidak langsung. Penelusuran tidak langsung ini yaitu biaya yang tidak memiliki hubungan kausal dengan objek biaya, sehingga tidak memungkinkan pembebanan biaya dengan cara penelusuran langsung atau melalui penggerak. Ini adalah bahkan dari metode pembebanan biaya. Ada biaya sumber daya. Jadi ketika kita ingin penelusuran langsung, maka kita harus melakukan observasi fisik. Artinya itu kita harus melihat langsung. Contohnya seperti saat kita membuat baju, maka kita harus melihat secara langsung kainnya, kemudian kancingnya juga. Maka muncullah menjadi objek biaya. Kemudian ketika kita menggunakan penelusuran penggerak, kita harus mengetahui dan melihat hubungan sebab akibatnya. Contohnya seperti ketika jam kerja bertambah, maka penggunaan listrik juga akan bertambah. Maka dari itu muncullah objek biayanya. Kemudian alokasi. Alokasi ini dilihat dari hubungan yang diasumsikan atau dianggap, yang artinya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Dalam proses produksi, biasanya alokasi ini disebut sebagai biaya overhead pabrik. Contoh dari alokasi sendiri ini yaitu seperti
tenaga kerja tidak langsung, misalnya biaya petugas kebersihan, kemudian juga biaya petugas keamanan.